teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini dengan aku, Santi Aspina Sinambela. Biasa dipanggil Sonti, akan menemani teman-teman sebagai pemandu acara. Tapi hari ini tuh aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh narasumber cantik kita, yaitu Rika Fikria. Jadi hari ini aku dan Rika akan membahas tentang gizi seimbang dan nutrisi baik bagi mahasiswa. Nah, podcast kali ini tuh pasti bener-bener relate banget buat teman-teman ya kan teman-teman. Oke, tanpa menunda-nunda waktu, langsung aja kita mulai. Halo, Silakan duduk Rika. terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Rika karena udah mau membersamai aku pada hari ini dan teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu boleh dong say hi ke teman-teman semua Rika. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rika, salah satu mahasiswa aktif di S1 Gizi di UNAN sekarang. Oke, jadi kan Rika, kita hari ini mau membahas tentang gizi seimbang dan nutrisi baik buat mahasiswa ya. Tapi pasti mahasiswa tuh masih banyak kan ya yang belum terlalu kenal apa itu gizi seimbang. Maksudnya kayak belum terlalu familiar gitu, gizi seimbang tuh apa sih? Terus boleh gak sih secara singkat Rika jelasin ke teman-teman apa itu gizi seimbang? Boleh banget dong. Jadi teman-teman, gizi seimbang itu adalah makanan yang udah kita makan dalam sehari-hari itu udah memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang juga cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, gizi seimbang itu sangat penting untuk kita karena bisa menjaga keoptimalan tubuh untuk menjalankan fungsinya. Kalau kayak gitu kan kita tahu seperti serat-serat gitu kan dapat dari buah dan sayur. Berarti kalau seandainya kita jarang makan buah dan sayur, itu tuh berdampak buat kesehatan kita ya Rika? Bener banget teman-teman, karena buah dan sayur itu mengandung banyak unsur-unsur yang tadi aku sebutin teman-teman. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa relate ya teman-teman, jarang makan buah dan sayur, tapi padahal seharusnya tuh kita bisa gitu mengatur waktu untuk tetap mengkonsumsi buah dan sayur karena seperti tadi, kalau misalnya ini nggak ada dan kita jarang mengkonsumsi, kita bakalan kekurangan unsur-unsur penting tersebut. Terus Rika, jadi kan aku pernah baca suatu artikel yang mengatakan bahwa sarapan itu merupakan hal terpenting untuk kita. Nah, menurut Rika, sarapan tuh benar-benar penting nggak sih? Dan kalau seandainya memang penting, apa sih dampak atau efek yang ditimbulkan kalau kita tuh nggak sarapan? Nah, sarapan ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman, tapi mungkin banyak dari teman-teman yang malah merasa mungkin bisa digabung dengan makan siang gitu ya. Tapi itu salah besar teman-teman, karena sarapan ini kan sebagai makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita sebelum kita mulai beraktivitas. Karena kan sarapan itu kan jatuhnya makan pagi ya teman-teman. Nah, kenapa sarapan ini penting? Karena dengan kita sarapan, kita akan mendapatkan glukosa dari makanan tersebut. Apa itu glukosa? Glukosa itu adalah sumber utama tubuh untuk menjadikan makanan tersebut sebagai energi, sehingga dengan begitu kita dapat melakukan aktivitas. Kalau misalnya kita nggak sarapan nih, tentu nggak ada glukosa yang masuk kan ke dalam tubuh kita, jadi kita bakalan kekurangan energi untuk melakukan aktivitas. Kita bisa lemas, pusing gitu, nggak semangat menjalankan aktivitasnya. Wah, ternyata sarapan itu benar-benar penting banget ya teman-teman. Lalu Rika, ada nggak sih contoh kasus dari masalah tentang gizi yang dialami oleh mahasiswa atau remaja yang bisa kita pelajari? Mungkin boleh Rika kasih tahu sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu. Ada nih, kemarin aku sempat baca, ada dari riset kesehatan di tahun 2022, itu ada tuh riset yang menyatakan bahwa 25% remaja di Indonesia itu terkena anemia. Nah, anemia ini adalah, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan ini, itu tuh adalah kekurangan darah gitu teman-teman. Wah, bahaya banget ya berarti kalau kita kekurangan gizi. Terus Rika, kan Rika ada bahas tentang anemia, tapi mungkin banyak orang awam atau teman-teman di luar sana yang belum terlalu paham apa itu anemia. Mungkin boleh nggak sih Rika jelasin gejala dari anemia itu supaya teman-teman bisa lebih mencegah gimana supaya dia tuh nggak kena anemia kayak gitu. Oh, boleh. Jadi anemia tuh karena kita kekurangan darah gitu ya teman-teman. Jadi dan darah itu kan fungsinya itu kan berperan dalam mengantarkan makanan ke organ-organ kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang darah, ya tentu makanan atau nutrisi yang diangkut ke dalam organ kita untuk menjalankan fungsinya itu nggak maksimal gitu kan. Nah, gejalanya itu bisa aja dengan
apa namanya itu lemas yang terus menerus, terus juga pusing, habis itu juga bisa juga terlihat dari bibir yang pucat gitu, terus juga bisa apa ya, jantungnya itu bisa juga berdebar-debar gitu. Nah, cara mencegahnya gimana ya? Cara mencegahnya itu sebenarnya simpel untuk ya tetap kita mengatur pola makan. Nah, ini ada nih salah satu apa ya, pemicu anemia yang banyak terjadi di mahasiswa nih. Salah satunya adalah makan tapi dibarengi dengan minum teh atau kopi. Nah, padahal dua minuman ini itu mengandung apa ya, mengandung unsur yang dapat menghambat penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang full nutrisi tapi kita minum dengan teh, dengan kopi, benar. jadi malah makin apa ya? Terhambat nutrisinya. Iya, itu mungkin makanan itu kalau bisa ngomong dia sedih itu. Aku makan tapi aku nggak diserap dengan tubuh gitu. Iya, kayak aku terhalang nih, kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, berarti kalau seandainya kita ngelihat teman kita yang punya ciri-ciri seperti yang Rika bilang tadi, yang kayak lemas, habis itu gampang pusing, terus habis itu bibirnya pucat, mungkin boleh kali ya teman-teman untuk segera ngecek tekanan darah dan kadar hemoglobinnya. Benar-benar. Lalu menurut Rika ya, kayak teman-teman yang kena anemia itu apakah mereka tuh bisa sembuh dengan sendirinya atau ada makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi? Oh, mungkin kalau misalnya anemianya belum terlalu parah, itu pasti bisa sembuh apabila kita mau untuk merubah pola makan kita, pola kehidupan kita gitu, pola hidup gitu kan. Apa tadi makanan ya? Makanannya bisa nih teman-teman, karena tadi kekurangan darah merah, berarti kita butuh makanan yang menyuplai atau menyediakan menghasilkan darah untuk di tubuh kita gitu. Zat besi ya, benar, zat besi. Jadi itu contohnya ada daging merah, Ya, terus juga ada dari sayur, terutama sayur bayam. Terus juga ada dari kacang-kacangan teman-teman. Ada salah satu kacang yang mungkin bisa kita juga konsumsi dari minumannya itu kedelai teman-teman. Itu. Ternyata banyak banget ya makanan untuk orang anemia. Lalu Rika, mungkin teman-teman ini udah banyak bertanya-tanya ya karena kita membahas tentang gizi. Ada nggak sih tips gimana kita bisa memulai makanan dengan gizi seimbang, atau gimana kayak langkah awal, contoh yang awalnya malas makan terus habis itu harus gimana gitu awal-awalnya supaya bisa memulai gizi seimbang? Memulai dengan gizi seimbang ya, mungkin banyak tadi teman-teman yang nggak suka sayur nih, tapi kalau misalnya kita emang skip makan sayur ya gimana ya? Berarti kita mungkin bisa mulai dari buah dulu deh, buah. Jadi mungkin kita bisa mengganti jajanan kita dari mungkin jajanan yang kayak cilok, somai gitu. Makanan instan ya. Iya, makanan gitu. Jadi kita ganti ke buah gitu. Jangan banyak-banyak, jangan langsung sekilo itu. Itu langsung apa ya? Aduh, diabetes juga bertanya-tanya mungkin ya. Mungkin bisa dimulai beli dari mangga 2 butir gitu. Habis itu bisa juga alpukat 1 butir gitu. Juga bisa beli anggur 1/4 gitu kan bisa ya, untuk memulai memunculkan niat kita untuk menjadi orang yang makan dengan makanan gizi seimbang gitu. Terus juga jangan skip sarapan teman-teman. Alasannya diet gitu. Nah, itu salah besar teman-teman. Diet itu tuh bukan memotong jatah kita makan. Kan jatah kita makan 3 kali ya. Tapi itu memotong kalori yang kita harusnya makan gitu teman-teman. Dan ya kalori sebenarnya nggak terlalu buruk, nggak selamanya buruk ya teman-teman, tapi kayak dari mana kalori itu berasal itu yang harus kita jaga teman-teman. Misalnya dari lemak gitu ya kan. Nah terus juga tadi jangan skip sarapan ya. Terus juga tadi mulai makan makanan buah. Terus nanti kalau udah terbiasa boleh tuh diangsur, ditambahkan sayur ke dalam piringnya. Terus juga jangan lupa minum susu gitu kan. Terus sedikit ya. Iya benar. Terus kalau misalnya emang nih mau jajan, mungkin boleh lah ya ada cheating days-nya gitu kan. Tapi kalau bisa jajannya itu kurangin jajanan yang berminyak teman-teman. Kalau bisa itu jajanan yang ada sehat-sehatnya dikit lah gitu. Mungkin seperti apa ya, dimsum itu kan masih olahan rebus ya teman-teman, bukan yang instan gitu teman-teman. Lalu menurut Rika, buat teman-teman nih kan tadi Rika ada bahas tentang sarapan, tapi pasti ada teman-teman yang nggak sempat untuk masak ya di pagi hari gitu. Ada nggak sih tips sarapan yang mungkin bisa dikonsumsi teman-teman yang nggak punya waktu untuk masak, atau mungkin kalau seandainya bawa bekal apa gitu kayak gitu?
Aku aja nih tips kalau misalnya emang nggak sempet sarapan ya teman-teman, mungkin bisa kita akalin dengan menyediakan apa namanya tuh ketersediaan roti dan susu ya susu banyak nggak sih teman-teman, apalagi di Universitas Andalas Iya, ini banyak susu banyak segar banget yang susu segar. sering dijual oleh orang-orang di sekeliling gitu. Roti mungkin kita sediakan, jadi kalau misalnya emang nggak sempat buat sarapan, kita bisa ya goreng telur sedikit sebentar, habis itu masukin dalam roti, habis itu kasih saus, udah tuh itu kan udah Iya. menjadi sarapan yang lumayan kompleks ya untuk pagi hari, apalagi ditambah dengan segelas susu gitu. Iya. Terus untuk makan siang ya tadi, kalau misalnya emang nggak sempat untuk masak, mungkin bisa juga nih kita tambahin apa namanya ya, bawa nasi sendiri gitu. Jadi mungkin nasinya kita masak sendiri, terus kita bisa menakar nih jumlah nasi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Iya, Mungkin benar. karena kan kalau misalnya kita apa namanya tuh bergantung kepada penjual, mungkin bisa kebanyakan atau sedikit gitu ya. Boros kan? juga ya. Boros juga, dan ini kalau misalnya kita bawa nasi dari rumah itu bisa menghemat juga kan ya. Iya. Nah. Berarti gizi seimbang itu benar-benar harus didasari dari tindakan-tindakan sederhana ya Rika, seperti Bener, bersarapan. bener banget. Nah teman-teman udah dengar kan ya informasi dan pemaparan dari Rika. Pasti teman-teman enggak cuma teman-teman aja, aku juga teredukasi sekali dengan apa yang Rika sampaikan. Nah, karena udah tahu apa pentingnya gizi seimbang dan nutrisi bagi tubuh, ayo teman-teman kita mulai untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan piringku. Nah, terima kasih ya Rika atas kesempatannya. Terima kasih sekali karena sudah mau menemani aku sekarang. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat aku dan Rika sampaikan. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.